bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mitos fakta tentang asam urat ya. Banyak orang yang sudah jaga makan, tidak makan daging-dagingan, kacang-kacangan, sereal hijau ya, daging merah, itu tetap aja sendi-sendinya nyeri ya, dan asam uratnya dalam darah pas dicek tinggi. Ada juga yang kebalikannya, orang yang tidak jaga makan normal aja ya, tidak ada nyeri sendi, tidak, asam uratnya tidak tinggi dalam darah. Nah, kita akan bahas kenapa itu bisa terjadi ya. Jadi asam urat itu kita harus tahu dulu definisi awalnya. Asam urat itu sebenarnya adalah zat kimia ya yang dihasilkan ya dalam tubuh ya kita itu setelah namanya pemecahan purin ya. Jadi kalau kita makan makanan yang tinggi purin, itu dalam tubuh kita akan dipecah oleh enzim namanya santin oksidase ya, itu akan menjadi asam urat. Nah, makanya banyak orang yang penderita yang tinggi asam urat itu mereka diet rendah purin ya. Nah, apakah rendah purin itu berarti menghindari sayur-sayuran, kacang-kacangan ya, terus kacang kedelai terus daging merah, apakah menjamin kalau tidak akan terjadi nyeri-nyeri sendi lagi? Nah ya, terus biasanya juga pada penderita yang asam urat itu mereka diberikan namanya allopurinol ya, itu penghambat santin oksidase tadi ya, sehingga purin tidak bisa diubah menjadi asam urat ya. Nah, kita bahas dulu ada 3 fun fact ya tentang asam urat. Yang pertama, 50% ya pasien asam urat itu ternyata tidak memiliki asam urat yang tinggi. Ayo ya, jadi orang-orang yang tangan kakinya bengkak, nyeri sendi-sendinya ya, ternyata pas dicek darah asam uratnya itu normal 50%. Dan begitu juga kebalikannya ya, nanti kita bahas. Terus kedua, asam urat yang tinggi itu identik dengan tekanan darah tinggi. Nah, itu juga nanti kita bahas. Dan yang ketiga, asam urat itu berperan sebagai antioksidan. Nah ya, jadi asam urat itu bukan cuma menyebabkan peradangan, tapi juga sebagai penolong juga antioksidan ya. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, fun fact-nya adalah 50% ya pasien asam urat tidak memiliki asam urat tinggi. Kenapa ya? Nah, kita harus bedain dulu. Yang pertama, bedanya asam urat dengan penyakit asam urat dulu ya. Ternyata penyakit asam urat itu namanya gout ya. Jadi mulai sekarang kalau ada nyeri ya di sendi bengkak, jangan bilang itu asam urat, tapi itu adalah gout, namanya GOUT. Gout itu adalah terbentuknya kristal asam urat di jaringan ya, yang menyebabkan nyeri ya, nyeri, peradangan atau inflamasi. Jadi bayangin aja ada kristal yang tajam-tajam itu di sendi-sendi, itu akan menusuk dan menyebabkan bengkak. Makanya biasanya pada orang yang gout itu dikasih juga anti inflamasi namanya NSAID ya, non-steroid anti-inflammatory drugs, untuk mengurangi peradangannya selain allopurinol ya. Kemudian fun fact yang kedua, asam urat tinggi itu identik dengan tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena apabila fungsi ginjal kita menurun, maka
asam urat juga akan tinggi karena fungsi ginjal itu dia selain mengontrol tekanan darah juga dia untuk menyaring asam urat, ya. Makanya kalau fungsi ginjalnya turun, asam uratnya tidak bisa disaring, menyebabkan penumpukan di jaringan dan terjadilah gout tadi, ya. Nah, fungsi ginjal menurun juga otomatis tekanan darah akan tinggi karena dia fungsinya ginjal kan untuk mengontrol tekanan darah juga, ya. Terus kedua, asam urat itu dia menekan produksi namanya nitric oxide. Kita tahu nitric oxide itu fungsinya untuk vasodilatasi pembuluh darah, ya, bikin pembuluh darah menjadi melebar. Sementara kalau asam urat di dalam darah kita tinggi, maka nitric oxide akan tertekan dan menyebabkan pembuluh darah menjadi menyempit dan tekanan darah menjadi tinggi. Nah, jadi berhubungan, ya. Kemudian nitric oxide itu juga fungsinya untuk regulasi enzim xanthine oxidase, ya, mengatur supaya tidak berlebihan produksinya, ya. Jadinya kalau nitric oxide tadi kan ditekan oleh asam urat, otomatis produksi xanthine oxidase akan berlebihan dan purin yang kita makan akan diubah menjadi asam urat, jadinya tinggi asam uratnya, ya. Nah, terus yang ketiga, asam urat itu dia seperti pedang bermata dua, bisa baik bisa jahat, ya. Jadi dia bisa, sebenarnya asam urat itu merupakan antioksidan terbesar dalam tubuh kita, ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Makanya dia sebenarnya hampir 60-70% asam urat itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Hanya 30% yang dari makanan. Makanya kadang-kadang yang dari makanan itu tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan asam urat di dalam darah, ya. Karena kita juga 70% bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri, ya, sebagai antioksidan, ya. Jadi dia selain menjadi antioksidan, dia juga bisa menyebabkan prooksidan, menyebabkan inflamasi. Jadi kalau dia di dalam darah sebagai antioksidan, tapi kemudian kalau dia berada di dalam jaringan, asam urat akan berubah menjadi prooksidan, menyebabkan peradangan. Nah, jadi kapan dia berada di dalam jaringan? Pertama, biang keroknya adalah bila ada terjadi peradangan dalam tubuh kita, maka dia akan seperti ini, ya, istilahnya. Kalau dalam tubuh kita ada peradangan, nah itu antioksidan dalam darah, yaitu asam urat, ya, itu akan datang. Jadi kayak apabila ada kebakaran, maka antioksidan ini dia seperti pemadam kebakarannya, datang pakai ambulan, datang, kemudian dia akan berada di dalam jaringan dan menyembuhkan peradangan tadi. Nah, pada saat sembuh, asam uratnya kalau dalam jaringan akan jadi kristal, kan. Makanya pas kita cek darah tinggi asam uratnya dan dia ada kristal, yang disalahin asam uratnya, padahal yang salah itu adalah peradangannya. Nah, peradangannya itu karena apa? Nanti kita bahas, ya. Jadi kalau dia nggak ada peradangan, otomatis asam urat tidak akan datang dong, dan tidak akan terjadi kristal. Nah itu, jadi dia padahal mau jadi pahlawan menolong, malah dikambing hitamkan pada saat sudah selesai ditolong, begitu, ya. Jadi yang mindset kita harus dirubah, ya. Jadi kalau ada nyeri pada sendi-sendi, bengkak, dan ada kristal asam urat, jangan malah dikurangi asam urat dalam tubuhnya dengan minum obat-obat penurunan asam urat. Tetapi yang harus kita ubah adalah pola hidup kita supaya tidak terjadi peradangan tadi, ya. Terus kedua, dia di dalam jaringan itu karena pH urin yang terlalu asam, ya. Terus ketiga, karena kalsium yang keluar terlalu banyak, itu, ya.
Jadi apa yang perlu kita hindari supaya tidak terjadi gout ini, ya. Yang pertama tadi ya, biang keroknya adalah peradangan yang berkepanjangan atau kronis. Nah, beda dengan peradangan akut, ya. Kalau peradangan akut itu tidak berbahaya. Kenapa? Karena kalau yang akut itu otomatis kita nyeri pasti kita sembuhi, kita obati, minum obat langsung NSAID. Tetapi kalau yang kronis itu kita tidak merasakan, ya. Dia pelan-pelan, tidak ada gejala, lah tiba-tiba udah numpuk aja kristal asam urat di situ dan terjadi gout, ya. Jadi penyebab peradangan kronis itu lebih bahaya dan penyebabnya adalah ada 3, ya, yang biasanya yang utama yang paling sering, tapi sebenarnya banyak. Kita bahas 3 aja. Yang pertama adalah junk food, ultra processed food, ya. Zaman sekarang sudah banyak makanan-makanan ultra processed food, ya. Jadi itu kalau kita di Indomaret itu hampir semuanya adalah ultra processed food, ya. Yang kita kira produk baik itu ternyata mengandung gula tinggi dan menyebabkan peradangan kronis, ya. Jadi junk food itu kita harus hindari. Kemudian yang kedua, merokok dan polusi, ya. Polusi juga termasuk. Merokok juga itu bisa menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh dan stres kronis. Ini juga banyak yang orang sering terkecoh dan lupa, ya, karena stres kronis, ya, seperti masalah dengan pekerjaan, dengan keluarga, itu juga menyebabkan tubuh kita meradang semuanya, ya. Peradangan kronis inilah yang menyebabkan asam urat itu akan datang sebagai pahlawan tadinya, ya, ke jaringan mau menyembuhkan peradangan itu, malah dia yang jadi kambing hitamnya, ya. Kemudian yang kedua, karena natrium yang berlebihan, garam, ya. Jadi kalau garam kita kebanyakan, otomatis jungkit-jungkitnya adalah kalium dalam darah kita akan turun. Sementara kalium ini dibutuhkan untuk fungsi ginjal yang baik, ya. Kalau kalium turun, fungsi ginjal jelek, otomatis tadi, ya, berhubungan, ya, asam urat juga akan tidak bisa disaring dan menyebabkan gout juga di dalam jaringan, ya. Kemudian sebagian makanan yang tinggi purin, ini cuma 30% sebenarnya, tapi ada pengaruh juga, ya, misalnya pada makanan-makanan yang fruktosa atau gula tinggi, ya. Fruktosa itu gula buah, ya. Jadi tidak semua buah juga baik. Kalau berlebihan, apalagi yang terlalu manis, itu fruktosa malah lebih berbahaya karena dia tidak bisa langsung diubah jadi energi. Dia akan disimpan di dalam lemak dan menyebabkan terjadinya fatty liver, ya. Kemudian yang kedua karena jeroan, ya. Jeroan juga banyak purinnya. Ketiga karena alkohol, ya. Kemudian keempat karena sayuran, beberapa sayuran, ya, seperti asparagus, ya, kembang kol dan bayam, ya, itu juga ada purinnya, tapi itu dihindari untuk orang yang memang sudah ada gout yang lagi bengkak, ya. Tetapi kalau untuk orang yang sehat sebenarnya tidak apa-apa juga, ya. Kemudian terakhir kita bahas apa yang perlu dilakukan, ya, untuk supaya dia terjadi gout ini. Yang pertama adalah dengan puasa, ya. Karena apa? Karena puasa ini adalah obat yang paling mujarab untuk mengurangi peradangan dalam tubuh kita, ya. Karena dengan puasa otomatis makanan-makanan, ya, yang tadi, ya, junk food, ultra processed food bisa lebih reduksi, dikurangi, sehingga peradangan dalam tubuh juga akan menurun. Kemudian yang kedua dengan penuhi kebutuhan kalium tadi, ya, untuk fungsi ginjal yang baik, yaitu kebutuhan harian kita itu kurang lebih 4.600 gram, ya. Nah, itu biasanya bisa dari makanan seperti sayuran hijau, ya, kemudian dari
air kelapa, alpukat itu ya, bagus sekali. Kemudian yang ketiga, konsumsi vitamin C alami ya, yang alami ya, jangan yang buatan. Sekarang sudah banyak yang buatan seperti eh, buah-buah berry ya, strawberry, blueberry, kemudian kiwi, jeruk, lemon ya. Karena lemon juga selain bagus tinggi kalium, juga dia tinggi vitamin C juga ya. Jadi juga beberapa seperti sauerkraut itu juga sangat tinggi vitamin C, sangat baik sekali ya. Oke, paling itu aja ya. Mudah-mudahan bisa membuka mindset wawasan kita kalau sebenarnya jangan benar-benar nyeri sendi, bengkak, langsung yang disalahin asam urat tinggi ya, padahal pas dicek normal ya. Berarti kan penyebab dari peradangan nyeri sendinya itu bukan asam urat, tetapi karena peradangan kronis tadi ya. Jadi yang harus diobati bukan minum obat asam urat ya, tetapi dengan mengurangi peradangan tadi. Oke, semoga bermanfaat. All is well and pay it forward.